Bismillahirrahmanirrahim. Ada kekangenan juga untuk tampil di YouTube ini karena paling tidak kita bisa mengekspresikan, kita bisa mengajak, kita bisa dakwah, kita bisa berdialog, kita bisa bersilaturahmi lewat sarana media sosial ini. Lalu apa yang ingin saya silaturahmikan di tempat ini? Saya sekarang berada di pinggir Sungai Cimanuk, sungai yang banyak berjasa bagi warga, bagi sahabat, bagi teman-teman, dimulai dari Indramayu, di Sumedang, di Kuningan, di Bandung, di Garut khususnya, karena sungai ini mengalir dari sebuah desa, sebuah kampung, Kampung Cimanuk, mengalir ke daerah Cikajang, ke Cisurupan, ke Bayongbong, ke Garut Kota, lalu ke Banyuresmi, lalu ke Kecamatan Cibatu, lalu ke Kecamatan Selawi, lalu mengalir ke Sumedang, mengalir lagi jauh ke Indramayu. Kiri kanannya teraliri oleh air ini, dan sekali lagi itu berjasa bagi pengairan, bagi pesawahan, bagi perkebunan, bagi wisata, bagi pembangkit listrik, bahkan sekarang jadi kita amat sangat berhutang budi pada Sungai Cimanuk. Oleh karena itu saya berterima kasih, saya memohon memohon izin kepada teman-teman, kepada siapapun yang berjasa, kepada mereka yang telah memelihara, kepada mereka yang telah menghormati Sungai Cimanuk. Nah, kali ini dari Desa Cibunar di Kabupaten Garut. Perkenankan saya mempertanyakan sudah sejauh mana kasus dikerjainnya Mas Ade Armando. Mas Ade Armando terakhir di depan gedung Dewan yang mulia, celananya nyaris dibuka, baju celana dalamnya begitu, kemudian celana luarnya apalagi, dan bajunya juga. Dan saat itu ada musibah besar bagi Mas Ade Armando dan keluarganya. Nah, sudah sejauh mana mereka yang sudah ngerjain Mas Ade Armando? Maksud saya, kasus hukumnya sudah sejauh mana begitu? Tentu ada api, ada asap begitu. Saya tidak ingin siapa penyulut api, kemudian tidak ingin berbanyak kata siapa yang menyulutkan asap begitu. Tapi ya saya kira perkenankan juga untuk sedikit terpancing begitu. Karena tidak mungkin mereka ngerjain Ade Armando kalau ya seperti tidak demikian dari Mas Ade Armandonya. Saya kira ini satu pengalaman yang luar biasa bagi anak bangsa, khususnya bagi Mas Ade Armando, guna tidak serampangan, guna tidak dengan mudah begitu mengumbar kata, mengumbar tema-tema diskusi di tempat yang barangkali tidak siap untuk diajak diskusi dengan Mas Ade Armando. Jadi setelah Mas Ade Armando sebut saja dikerjain, banyak orang yang menghimbau Mas Ade Armando untuk membatasi omongan-omongan yang kurang bijak paling tidak begitu. Nah, yang kedua, sekali lagi banyak anak bangsa yang tersadar bahwa hukum harus ditegakkan. Siapa yang mengerjain Mas Ade Armando ya harus diproses begitu. Prosesnya seperti apa? Yang penting ada jalan menuju tegaknya hukum begitu. Baik hukum bagi Mas Ade Armando sendiri maupun hukum bagi yang telah mengerjain Mas Ade Armando. Apalagi itu dilakukan di bulan puasa, apalagi itu dilakukan di depan gedung DPR MPR, di gedung mereka yang terlanjur atau memang dimuliakan karena memang mereka disebut anggota dewan, wakil rakyat, mereka dipanggil yang mulia begitu. Jadi ini pelecehan bagi gedung DPR MPR. Sekali lagi dari bumi Garut, saya berharap agar kasus Mas Ade Armando ini selesai, apapun caranya. Maksud saya dia diselesaikan begitu. Oke, siapapun itu, ini salah satu penebus kerinduan saya pada sarana media sosial ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tetap semangat bahwa masa depan negeri ini insya Allah akan
gilang gemilang dan gilang gemilangnya bangsa ini sekali lagi akan terukur dari seberapa tegaknya kita berikhtiar pada diri kita sendiri untuk menegakkan hukum. Wabil khusus pada kasus Mas Ade Armando. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.